Halo semuanya, balik lagi sama aku Cynthia, seorang UX designer dari background psikologi. Dan di channel ini aku akan ngebahas all about UX design, dari mulai tutorial, shifting karir, tips produktivitas, dan juga hal-hal lainnya. Nah, di segmen ini ada yang beda karena bukan cuma sekedar teman-teman nontonin aku ngomong, tapi juga kali ini aku ngundang para expert di bidangnya, seperti UX designer atau mungkin nanti PM dan yang lainnya untuk berbagi cerita mereka, bagaimana mereka menjalani karir yang sekarang, dan apa sih struggle ataupun insight valuable yang bisa mereka share buat teman-teman semua. Tujuan podcast ini aku buat dengan segmen judul berbagi cerita adalah supaya teman-teman ke tahap karirnya. Karena kalau cuma technical, teman-teman bisa lihat di podcast lain, udah ada banyak yang buat, terus juga bisa baca di Google sendiri, contohnya kayak bangun desain sistem dan sebagainya, itu teman-teman bisa cari sendiri. Tapi cerita setiap orang itu sesuatu yang mungkin nggak bisa kita cari tahu di internet, karena setiap orang punya ceritanya masing-masing, dan setiap orang itu unik. Jadi di segmen ini aku harap menjadi jembatan ataupun platform buat teman-teman mendengarkan cerita dari para narasumber supaya teman-teman mungkin dapat pembelajaran baru dan bisa lebih semangat untuk ngejar hal yang diinginkan berdasarkan dengan tips dan cerita dari para narasumber gitu, teman-teman. Dan di episode 1 ini aku ngundang Kak Abai atau Kak Akbar Hafizan yang akan ngebawain ceritanya bagaimana cerita Kak Abai dari zaman SMA dengan keterbatasan, lalu masuk ke DKV, lalu shift bahkan jadi mahasiswa S2 sekaligus pengajar di salah satu agensi akademi gitu. Nah, ini semua aku rangkum dalam satu podcast. Jadi kalau teman-teman suka dengan segmen yang kayak gini, boleh silahkan komen dan like-nya. Aku harap teman-teman kasih like dan komen supaya aku tahu kalau teman-teman suka dengan segmen ini. Dan buat yang mau tahu soal Kak Abai, aku juga cantumin untuk ada websitenya dan juga ada link buat mentoring bareng Kak Abai. Jadi yang teman-teman yang mau silahkan, karena Kak Abai juga terbuka akan mentoring dan juga penggiat komunitas. Kak Abai juga kadang jadi host di Design Jam dan juga platform lainnya. Jadi teman-teman silahkan kalau yang mau connect sama Kak Abai, aku taruh linknya di description box dan juga tampilan di layar kayak gini. Dan ya, silahkan masuk ke podcastnya dan semoga teman-teman terbantu akan podcast. Kak Abai perkenalan nama, umur sekarang, terus kayak kesibukan boleh nih Kak. Background dulu. Oke, halo, nama aku Muhammad Akbar Hafizan, tapi aku dari kecil biasa dipanggil Abai. So I think semua yang namanya Akbar kebanyakan dipanggil Abai ya, I don't know. But okay, that's a pattern in our environment. Oke, sekarang aku udah umur kepala 2 lah ya, masih muda. Oke, terus kalau untuk pendidikan, kebetulan aku background-nya di kalau di kita tuh DKV sebutan, desain komunikasi visual. Tapi aku specialized in graphic design. Itu S1 dan kebetulan sekarang aku lagi ngambil S2 juga di desain juga major-nya. Dan selama aku ngambil S2 ini, aku juga ikut kolaborasi riset bareng dosen, which is ini 1 tahun. Jadi dari awal tahun ini sampai nanti akhir tahun, so I hope it goes well ya. Terus kalau untuk karir, actually this is my first career as a UI UX designer. Tapi kemarin specifically aku coba position as UX researcher dan juga UX designer di company aku itu di agensi di Jakarta ya. Dia lebih ke service untuk IT and customer experience in product digital kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Halo. Oke, menarik banget nih. Ini kita breakdown, tapi aku penasaran yang S2-nya, aku baru tahu juga nih. Jadi Kak Oh. Abai sekarang lagi S2. Iya, aku baru tahu. S2-nya di bidang apa juga nih Kak, kalau boleh tahu? Bidangnya desain, majornya. Oh, masih tetap desain. Ada spesifik desain apa cuma desain as general gitu? No, kalau nama majornya emang cuma desain aja. Dan dia learningnya juga desain in general, tapi lebih kayak ke konsep berpikir sih. Jadi agak beda sama
desain yang di S1. Kalau di S1 itu kan dia lebih ke kayak craftsmanship ya. Mau di multimedia lah, di advertising or graphic design. Tapi kalau di S2 ini lebih yaitu kayak konsep berpikir kayak gitu. Dan kebetulan aku S2 desainnya ini kan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu so far memang yang desain itu kalau S2, S3 emang majornya cuma desain aja. Beda kalau misalnya kayak di luar mungkin ada yang specifically I don't know kayak human computer interaction or else gitu. Oh, jadi bidangnya tuh nggak kayak misalnya contoh desain produk aja enggak, tapi kayak general berarti belajarnya. Yes. Nah, itu kalau di S1-nya ya kan spesifik tuh. Kalau di Indo S2, S3 just desain aja currently. Oh, I see. Oke, menarik. Ini bisa jadi informasi yang menarik, pertimbangan kalau ada yang mengambil S2 nanti. Kalau yang nonton terus berpikir untuk mungkin mau S2, ini jadi menarik. Mungkin dari situ tuh aku mau ceritanya. Ini agak kayak kita back and forth, nanti bisa aku editnya. Timeline. Okay. Yang ngalir aja soalnya. Kenapa ngambil S2 nih, Kak? Kan kayak ya sekarang kan banyak juga bootcamp ya, dan ini kan pasti Kak Abai tahu juga kan, karena mau bikin akademi juga. Jadi kan maksudnya dengan banyaknya bootcamp dan pendidikan informal gitu, kayak why masih ngambil S2, apalagi nggak required kan. Saya desainer itu nggak required S2, mungkin kayak lawyer required banget untuk S2 gitu, di bidangnya, maksudnya ada bidang-bidang. Nah, desainer kan bukan bidang yang kita required S2 gitu. Kenapa memutuskan ambil S2, Kak? Oke. Ini kasih tahu alasan lucunya dulu ya, Kak. Mungkin. Jadi kalau alasan lucunya awal-awal tuh gabut. Pertama gabut dan penasaran. Jujur itu alasan yang paling pertama gitu. Sebelum ke alasan yang lebih jauh lagi, lebih kompleks lagi lah. Karena benar gitu kayak so far kan kayak dari angkatan aku kita habis S1 udah lulus biasanya langsung kerja. Cuma ternyata teman-teman angkatanku beberapa ada yang dia ambil S2 dan di bidang desain, which is yang bidangnya masih familiar dengan bidangku sebelumnya di S1 kan. Aku kan agak lumayan curious nih, terus kayak nanya-nanya ke mereka, lu ngapain ngambil desain lagi? Emang lu ada apa namanya untuk karir lu emang ada kriterianya requirement-nya harus S2 desain gitu or sejenisnya. Katanya enggak sih, tapi gue emang rata-rata kalau yang ambil emang ada yang mungkin jadi dosen atau emang ada yang pengen ya pengen develop learning lebih deep lah kayak gitu. Nah, aku waktu setelah aku kayak gabut penasaran nanya-nanya, habis itu aku coba compare dengan kayak misalnya beberapa praktisi. Sebenarnya ini kayak apa ya? Ini personal ini aja ya, opinion aja ya. Nggak selalu ini. Jadi kayak aku ngelihat ada beberapa yang memang praktisi, it's not just in like UI UX or product designer yang memang aku ngelihat mereka itu ada base-nya untuk lanjut ke S2 walaupun aku specifically belum tahu impact utama sama faktor utamanya mereka ngambil S2 itu apa gitu ya. Cuma aku ngelihat di sini jadi kayak apa ya? Aku ngerasa kayak ada value tersendiri dari sisi edukasi kayak gitu. Nah, sementara aku pribadi, aku yang memang antusias di ranah edukasi sebenarnya. Jadi makanya dari sini itu poin satu yang kenapa aku ngambil S2 juga ya. Ini untuk alasan yang realnya gitu ya. Nah, terus aku juga coba cari-cari kalau misalnya S2 itu mereka learning-nya kayak gimana sih dibanding sama kayak edukasi informal kayak bootcamp or akademi sejenisnya kayak gitu kan. Pasti ini ada dua perspektif yang berbeda di mana kalau misalnya di university or higher education yang aku lihat dan aku experience itu memang apa namanya? Mereka praktisinya ini banget kayak curriculum based banget lah, maksudnya curriculum based higher education. Beda sama yang informal, which is informal ini kebanyakan yang memang pengajarnya itu secara paralel dia kerja di lapangan gitu. Kalau kita kan biasanya beda, jarang-jarang tuh yang sambil paralel. Biasanya either mereka dulunya pernah kerja gitu ya, biasanya kan kayak gitu. Nah, aku juga jadi pengen kayak penasaran gitu, gimana sih learning-nya kayak gitu dan
perbedaannya apa kayak gitu. Dan akhirnya setelah sekarang masuk ke S2 cukup kelihatan ya ada yang aku ngerasa kayak aku baru dapet ketika aku baru masuk S2 gitu. Tapi ada juga yang kayaknya ini gue udah pernah lakuin sih di kerjaan, honestly kayak gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang gak bisa, ada hal-hal yang bisa kayak di-combine gitu ya, yang dari experience kerja sama di akademisi kayak gitu. Terus sih. Dan terakhir, ini alasan lucu sih ya, aku masih dapat diskon. Masih dapat diskon. Oh, karena S1 sama S2-nya ini ya, satu kampus gitu, align. Iya. Sebenarnya pengen nyari ke beda kampus gitu kan, kayak ngerasa aduh gue bosen nih kayak kampus ini, kayak gue pengen nyari ke kampus lain gitu. Tapi pas ngelihat ada kampus lain yang dia belum buka, ada yang udah buka tapi biayanya sorry itu aku skip gitu. Ya jadi lagi. Nggak budget friendly gitu ya. Iya. Oke, nah ini aku yakin yang nonton kan udah dengar panjangnya nih, tapi pengen tahu yang pendek ya. Aku juga pengen tahu pendek ya. So setelah S2 kan Kak Bay udah di profesinya dulu kan, maksudnya udah kerja as designer dulu, baru S2 gitu kan. Yes. Terus pernah bootcamp juga, maksudnya pernah atau at least tahu atau ya adalah gitu di bootcampnya. Dari semua itu jadi pertanyaannya adalah S2 worth it gak Kak sejauh ini? Aku nggak bisa langsung jawab worth it atau enggak ya. Tapi kalau misalnya, ini balik lagi ke personal masing-masing. Kalau misalnya memang kamu emang hanya untuk fokus karir aja, I think S2 nggak terlalu perlu gitu currently ya. Karena banyak hal-hal yang jujur ya, banyak hal-hal yang udah kamu dapat di lapangan pekerjaan, yang mana ketika misalnya kamu masuk S2 nanti gitu, justru malah kamu lebih paham karena kamu udah langsung experience gitu. Nah ini ada perspektif yang beda antara praktisi sama akademisi kan, kayak gitu. Kadang-kadang tuh aku juga ngerasanya kayak yang praktisi itu kadang lebih update. Oh ya, kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang nggak didapetin dari praktisi gitu, misalnya ya kayak lebih hanya specifically kamu bisa dapetin ketika kamu jadi sivitas akademisi gitu ya. Nah, kalau contoh apa satu? Contohnya apa ya? Aku sekarang kan lagi researchship, kolaborasi riset sama dosen. Jadi benar-benar yang kayak apa ya, tesis gitu ya. Nah, ini kan untuk perancangan tesis kadang ada kayak bagian-bagian atau poin-poin yang kita harus pakai struktur akademik kayak gitu, atau mungkin ada istilah-istilah akademik juga gitu. Dan mungkin bisa aja kita implement yang dari implement dari lapangan praktisi kayak gitu. Cuma ini balik lagi kayak nggak selalu bisa ternyata kayak gitu. Ini juga salah satu aku kenapa aku masuk S2 gitu. Aku pengen ada penelitian gitu. Aku pengen ngelakuin penelitian. Oh, I see. Jadi lebih kayak apa ya? Berarti mungkin kalau dari segi penelitian S2 itu worth it, tapi kalau dari segi karir yang diincar adalah misalnya promosi jabatan sebagainya mungkin worth it gitu ya jawabannya. Paham. Oke. So itu tuh tergantung berarti sama orangnya pengen lanjut atau enggak. Oke. Nah kita mundur dikit nih Kak kalau gitu. Timeline-nya aku tarik mundur dulu. Kita udah maju kan. Currently yang sekarang S2 sama. Nah kita akan mundur ke belakang nih. Aku boleh tahu nggak cerita? Kak Abay kenapa memilih jadi desainer, terutama jadi UX designer dan researcher gitu, kayak the why sih, lebih kayak the biggest why. Karena salah satu konten yang rame nih adalah cerita aku dari desainer, itu rame kemarin karena orang-orang pengen tahu ceritanya kan. Nah, kalau dari Kak Abay cerita di design jadi UX designer dan researcher tuh why dan how gitu mungkin. Oke. Ini tuh journey-nya panjang banget sebenarnya ya. Dan nggak langsung dari awal tuh kayak
kebayang UI UX or product designer, I mean like aku aja nggak tahu itu apaan gitu. Even pas lagi kuliah nggak tahu apaan. Gitu. Kalau desainnya dulu ya, desainnya ini base-nya karena memang dari kecil suka gambar. Ya mungkin ini mainstream lah di kalangan kita yang anak-anak masuk desain. Kalau ketika ditanya kenapa masuk desain, suka gambar. Oke. Tapi itu beneran gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA gitu. Kayak aku nggak terlalu into sama pelajaran-pelajaran gitu. Karena ya udah kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi emang aku suka gambar. Dan basicnya aku bukan mau ke UI UX, bukan mau ke product design. Lebih kebayangnya kalau dulu masih kecil ngebayanginnya seniman. Terus pas udah sekolah, nah ini biasalah fenomena aku ubah-ubah kan. Pas udah SMA gitu ya, pengen kayak lebih ke bukan seniman tapi gambar aja atau enggak hal lain lah kayak gitu. Waktu itu belum kenal desain juga. Nah, baru pas masuk kuliah, akhirnya masuk DKV, di situ baru tahu yang namanya desainer itu agak sedikit beda sama artist gitu kan. Akhirnya di situ aku pengen jadi graphic designer. Awalnya itu. Awalnya grafik. Iya, apalagi aku S1-nya ambil DKV yang spesialisasinya itu ke graphic design. Kayak gitu kan. Tuh, nah dari graphic design ini jadi aku kayak di semester 6 gitu kayak aku dapat satu mata kuliah yang agak melipir-melipir ke UI. Tapi zaman di angkatanku itu belum pakai Figma. Jadi kita kayak nge-redesign aplikasi. Waktu itu aku inget banget nge-redesign homepage pakai either Photoshop or Illustrator oke. Itu kayak aku sekarang ngeliat lagi kayak ini beneran. Oke. Tapi dari situ aku baru kayak I'm pointing in a new perspective of design gitu. Aku ngeliat kayak ada ya bidang kayak gini. Pas dipikir-pikir iya juga ya. Selama ini kalau main HP tampilan yang di HP atau sosmednya kayak gitu siapa yang rancang ya? Dari situ aku explore dan akhirnya baru nemu UI UX. Dan dari situ aku malah jadi lebih interest in digital product design gitu instead of graphic design. Karena aku di angkatan aku juga ternyata kayak aduh graphic design udah banyak juga gitu. Kalau di aku tuh outputnya itu paling banyak graphic design, itu jadi graphic designer, jadi sosial media design ya, atau ilustrator. Paling banyak 3 inilah. Ya sisanya mungkin kayak advertising or multimedia kayak gitu. I mean like itu udah banyak. Nah pas di angkatanku yang waktu itu interest in UI UX itu bisa dibilang di hitungan jari lah. Bahkan aku nggak tahu satu angkatan yang memang tahu dan interest in UI UX itu siapa. Sampai baru lulus aku baru tahu kayak just 1-2 orang aja kayak gitu. But ya udahlah kayak gitu aku ya explore aja sendiri. So maybe I can find another community out there yang interest in UI UX or memang mereka berkutat di situ. Kayak gitu. Barulah di situ aku sampai sekarang ya involved in UI UX dunia UI UX lah kayak gitu. Oke, I see. Jadi karena awalnya dari suka gambar, jadi awalnya mau graphic design, tapi malah agak ke UI UX. Terus, nah teman seangkatan nggak banyak yang di bidang ini, dulu kayak involve community, tapi di give back to community juga gitu. Ya, lebih kayak gitu. Oke, I see. Terus, tapi setelah di sini berapa tahun jadi desainer? 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun ada. Setelah 2 tahun, tapi menurut Kak Abai sendiri, UI UX design tuh align nggak nih sama goals-nya Kak Abai? Mungkin zaman dulu yang di-set atau mungkin for the future masih align nggak nih dengan profesinya? Dan kayak mungkin suka dukanya sedikit gitu. Biar ini juga aku sengaja record dan kayak di YouTube tuh biar teman-teman tahu kayak nggak cuma sukanya sebenarnya jadi desainer tuh banyak kan. Jadi kayak boleh kayak align-nya sama suka dukanya sedikit. Yeah, of course. It's not a fairy tale. It's not like always happy line and then happy ending, nggak juga gitu. Betul. Ya,
Kalau untuk goals sebenarnya currently masih inline ya. Dan aku harap aku nggak ada ganti-ganti lagi karena capek juga ya. I mean like untuk majornya itu I hope aku hanya di stay in UI UX or product design gitu. Tapi untuk yang secondary dan lain-lainnya, of course aku juga butuh explore juga karena as a designer, especially UI UX or product designer kan nggak cukup kalau kita cuma learning di bidang ini aja kan gitu. Ya. Semenjak aku masuk UI UX pertama, ini lucu juga yang aku ngerasain kayak yang gimana ya, kayak orang yang baru masuk pertama kali terus kayak high spirit banget nih, heboh gitu ya. Langsung kayak nggak tahu kenapa kayak ini tiba-tiba kayak langsung cocok lagi kayak iya ya aku masuk UI UX ternyata ini tuh relate banget sama hidup aku kayak gitu-gitu. Itu tuh ada masanya, itu lucu banget. Iya, kayak jadi kayak apa ya, aku paling inget tuh ya generalnya kayak apa ya, kan kita kalau misalnya UI UX kita memang dibiasakan persepsi kita bukan hanya opini pribadi gitu kan, karena kita merancang untuk orang lain, which is kita harus dapat perspektif orang lain juga kan, ya setelah or apalah, nah gitu. Terus langsung kayak dicocok login sama real life gitu kayak, iya aku kan selama ini even sebelum kenal UI UX pun kayak aku coba ngelakuin hal-hal tapi aku juga pengen tahu juga kalau dari perspektif orang lain, oh bisa sama ya ternyata riset-riset juga kayak gitu. Ya itu tuh kayak aduh lucu banget ya, tapi I mean like it's appreciate to myself gitu ya. Mungkin bentuk appreciate juga buat aku biar ngejaga mood juga dan keep motivating gitu ya. Itu dan untuk jangka panjangnya sih ya aku masih apa ya, kalau untuk praktisi UI UX design ini juga yang baru aku temuin juga selama aku karir. Jadi kan kalau misalnya di kita itu ada ketika karir ladder karirnya udah agak ke atas, biasanya kan udah akan bercabang nih antara yang self contributor atau managerial kayak gitu ya. Dan ternyata aku pointing juga di sini discover myself bahwa aku lebih condong ke managerial seperti itu. Dan ini yang akhirnya oke, gue akan kejar ini nih managerial ini. Untuk self self contributornya itu juga ya tapi secondary lah kayak gitu. Tapi managerial ini nih karena ini yang berhubungan juga. Nah, ini juga cocok logi nih awalnya. Ketika baru discover diri kayak aduh gue kayak cocoknya managerial deh. Terus langsung cocok logi kayak zaman dulu kuliah nih, oh iya gue kan suka ikut komunitas ya, gue suka berorganisasi, manage orang bla 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 bla, ya gitulah. Sih berarti itu kayak hype di awalnya. Iya hype lah gitu, biasalah kalau awal-awal tuh. Paham. Banget. Paham, got that feeling. Kayak belajarnya berjam-jam sehari nggak apa-apa gitu kan. Dirasain. Ada masanya. Ada masanya. Oke, paham, mantap. Ya. Nah, terus kalau di trace back lagi, aku mundur lagi nih. Waktu itu aku pernah dengar kan cerita Kak Abai, nah self discovery tadi Kak Abai udah ngomong. Nah, cara Kak Abai self discovery itu gimana sih? Apalagi dalam kerjaan, kadang kayak aku ngerasa kita tuh kalau kerja kan terus-terusan lama-lama tuh kita ini nggak sih kayak ya udah mode auto aja gitu setiap hari bangun. Ya, kayak ya. Iya kan, buka laptop terus segala macam itu kan udah mode auto gitu kan. Nah, gimana cara Kak Abai nemuin self discovery tadi di UI UX lebih pilih manajerial, terus dalam keseharian tuh gimana caranya nggak tiba-tiba sih, pasti ada prosesnya kan Kak, nemuin self discovery itu. Nah, boleh dikasih tahu Kak proses untuk self discovery itu gimana sih? Core-nya kalau aku imajinasi. Ya. Ini yang aku syukurin juga even dari dulu kecil mau jadi seniman terus jadi graphic design, tapi yang namanya imajinasi ini aku bersyukur dari dulu sampai sekarang I keep doing this gitu, nggak berubah sama sekali. Kenapa imajinasi? Jadi kayak benar
apa namanya, ketika aku ngerasa sendiri ya, ketika aku udah kerja atau mungkin involved di, kegiatan yang rutin terus-menerus, lama-lama kita, jadi ngerasa auto banget. Kadang Mhm, ruang kita jadi semakin terbatas, karena kita udah punya struktur yang rutin, kayak gitu. Kadang-kadang mhm, kayak gitu ya. Nah, di sini, aku juga ngerasa kayak kayak aku di kerjaan sama aku di luar kok kayaknya beda ya, kayak gitu. Dan akhirnya itu beneran banget, kerasa banget dan akhirnya aku coba, kadang-kadang aku coba beralih gitu ya, kayak, I keep imagining myself gitu. Aku coba berpikir, coba berimajinasi gitu, apa sih yang sebenarnya aku kejar saat ini, kayak gitu. Jadi yang aku imajinasi, aku pikirin itu adalah hal-hal pertanyaan yang aku tanyakan ke diri aku sendiri. Dan kadang-kadang aku berimajinasi dalam bentuk sebuah skenario. Bener-bener kayak, apa ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya fake skenario ya, I don't know. Like, eee, ya, tapi itu kayak ngebantu aku untuk memvisualisasikan apa choice yang kira-kira akan aku pilih dan dampaknya apa. Itu ngebantu banget buat aku, kayak gitu. Dan selain itu mmm, juga aku kadang kayak suka, talking to myself gitu ya, kadang either ngomong depan kaca. Kalau dulu mungkin kayak biasanya ngomong depan kaca, kalau sekarang gitu, sorry to say ya, kadang-kadang aku lagi ngapain aku bisa sambil ngomong sendiri gitu. Itu sampai yang mmm, kayak orang rumah yang tadinya ngeliat, "Ini kenapa?" Sampai akhirnya, "Oh udah biasa." Kayak gitu. udah biasa. Ya, cuma mungkin kalau ada orang yang baru kenal itu bakal kaget sih, Iya, tapi ya udah aku spill aja sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku oke. lagi ngomong-ngomong sendiri, it means, aku lagi imagining anything gitu, something ya. Oke, berarti kalau imaginary gitu berarti misalnya kayak membayangkan ya, kayak, Mhm. lagi nggak misalnya membayangkan manajerial, jadi lead gitu di satu tim. Berarti Kak Abay bisa membayangkan gitu, apakah itu suits for me atau enggak gitu nggak? Iya iya, tapi kan nah ini, namanya imagining biasanya skenarionya yang buat siapa kita kan. Mhm. Kadang biasnya di sini, ya cuma ya nggak apa-apalah gitu, halu-halu sedikit bolehlah ya. Iya, cuma, at least kayak nggak bener-bener nol gitu, karena udah kebayang gitu. Nah, Mmm, untuk nge-anticipate bias ini, aku juga ngelatih ngelatih how I imagine. Jadi, ketika aku imagining myself, I make my own scenario gitu. Aku akan buat berbagai skenario, aku akan memikirkan, mengimajinasikan berbagai skenario, mau yang aku suka, mau yang aku nggak suka. Dan aku rasa ini, better instead of kayak like just an happy ending skenario kayak gitu, which is itu bias dan nggak, ya nggak realistis juga gitu. paham paham. Oke, Mhm. berarti kayak lebih kayak memikirkan skenario, dari situ baru jadi kayak Kak Abay tahu, "Oh, pasti ini suka, ini nggak suka," gitu ya. Kalau misalnya skenarionya begini nggak mau, skenarionya begitu mau gitu. Itu nggak self Iya, discovery-nya. kadang dari situ kita bisa kayak, tahu nih ke depannya even belum kejadian ya. Jadi somehow kayak bonusnya, benefit-nya adalah kayak kita bisa planning, kita bisa Mmm, anticipate gitu ya untuk mhm. preventing gitu, kayak gitu sih. Oh, I see. Ini menarik banget nih. Jadi ini kayak kalau terutama buat yang nonton sih, kalau memang pengen misalnya berkarir di UX ataupun karir apapun, dibayangin dulu nih suka apa enggak gitu kan. Iya, harus halu dulu. Halo halo dulu. Kalau bayangin aja nggak suka, gimana lakuin gitu ya kan. Iya. Bisa bisa. Oke, nah itu tuh aku juga mau nanya lebih jauh lagi mundur. Waktu itu aku kan waktu itu ikut, yang Snack Talk Klosa, dengar yang soal Kak Abay self, acceptance. Nah itu aku mau nanya bagian ini sih, kayak ada pengaruhnya nggak waktu itu self acceptance sama sekarang tuh jadi desainer ada korelasinya kalau Kak Abay kan bisa cocok lagi ke zaman dulu. Nah, boleh Ya. ada ininya nggak, korelasi yang zaman dulu sama mungkin ceritain dikit Kak, sama zaman sekarang tuh being designer ada ininya nggak, kayak mungkin hubungannya tanpa sadar gitu? Oh iya. Wow, ini cukup deep ya ujungnya. Ini, nah sekarang aku udah dari tadi, Cynthia nanya, aku tuh sambil imagining gitu, apa yang Oh, kita ngomongin, ya. Jadi oke kan aku bisa bilang, "Wow, ini akan cukup deep," gitu. But it's oke. okay. Oke, jadi, eee, jujur aku yang dulu sama aku yang sekarang itu beda, ini bukan lirik lagu ya, itu beda banget
jujur kayak aku yang dulu tuh bukan orang yang talkative like this, like terus juga nggak heboh, lebih diam dan maksudnya nggak apa ya terbiasa untuk berinteraksi gitu. Mungkin aku juga itu karena aku nggak terbiasa juga dari kecil ya. I mean like ya kalau misalnya udah berlalu ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Cuma ada satu momen yang ini cukup kayak nggak akan pernah aku lupakan dan karena ini juga kayak cukup deep banget gitu ya. Jadi ketika aku like last middle school gitu ya, SMP kelas 9, kan itu kan mau UN ya. Jadi tuh aku ada satu tragedi di mana aku jatuh sakit begitu dan sakitnya itu jangka panjang saat itu. Bahkan aku baru sembuhnya itu ketika baru masuk kuliah. More than 3 years berarti kan kayak gitu. Dan dari sakit itu FYI ya, impact-nya adalah aku kehilangan memori. Yes, aku kehilangan memori. Ya jadi kayak aku udah orang amnesia lah, lupa ingatan gitu. Even aku nggak ingat orang sekitar aku. That's the worst scenario. And then ini juga ternyata berimpact juga ke motorik aku gitu. Aku kayak nggak bisa gerak, susah ngomong gitu. Tapi bukan tunawicara ya, tapi kayak agak susah aja gitu karena penyakit aku ini ada hubungannya dengan syaraf gitu. Nah, ini ketika aku mengalami ini, awalnya aku shock parah dan which is aku kecewa parah gitu. Somehow aku kayak kecewa banget. Kenapa? Karena waktu zaman SMP itu kayak waktu itu aku ngerasa kayak lagi zaman kayak masa-masa keemasan aku lah gitu. Aku belajar itu bagus gitu nilainya gitu like aku pernah kayak dapet ranking and then aku juga ikut ekskul, ikut ini itulah kayak gitu. Jadi kayak lagi masa-masa aktifnya lah saat itu. Habis itu tiba-tiba ditimpa penyakit itu pas mau UN lagi gitu kan. Itu kayak shock parah deh kayak gitu. Ya, sampai yang ada satu masa aku UN di rumah gitu. Saking ininya. Nah, intinya sih singkat cerita, jadi selama SMA itu 3 tahun aku mengidap penyakit itu dan ruang aku untuk beraktivitas, berinteraksi juga lebih terbatas. Tapi yang memang dibatasinya itu karena penyakitku. Jadi kayak aku nggak bisa terlalu banyak beraktivitas gitu. Aku nggak boleh terlalu banyak terpapar sinar matahari dan somehow ini juga berpengaruh sama psikisku, emosiku juga gitu. Aku nggak bisa berpikir jernih, gampang banget sensitif, baper parah gitu. Makanya kayak mungkin aku dulu ngeliatnya kayak waktu aku sakit gitu ya, wah aku ngerasa kayak aku dibully, aku ngerasa kayak aku diasingkan kayak gitu. Kalau sekarang lihat mah ya biasa aja sebenarnya kayak cuma ya waktu itu karena efek sakitnya emang kayak gitu ke psikisku. Dan ini tuh ada yang kayak masa-masanya juga aku kayak udah aku udah nyerah gitu. Aku udah kayak nggak mau ngapa-ngapain lagi, like aku pengen udahin aja deh gitu dalam tanda kutip, I'm sorry. But aku di sini kayak mikir lagi gitu, kalau misalnya I'm end this right now gitu, apa yang akan terjadi, aku nggak mikir ke aku, tapi apa yang akan terjadi sama orang di sekitarku, kayak gitu. So this is aku saat ini sedang mengalami stage of griefs. Ya, dari shock, marah, kecewa, marah, depresi. Nah, this is the stage of depression yang udah aku lalui, that I've been through ya. Dan di sini tapi karena aku berpikir seperti itu, kayak aku coba kuatin diri aku untuk yuk bisa yuk kayak gitu. Ya udah aku pasrah aja. Jadi satu hal yang waktu itu goals-nya yang aku kejar adalah aku menerima keadaan. I admit my own condition seburuk apapun, that's it gitu. Dan nggak peduli mau ke depannya ini akan permanen
we don't even know gitu. Tapi intinya mau permanen mau enggak, aku pikir dengan aku admit it gitu, kesananya akan lebih mudah gitu. Aku nggak akan merasa terbebani kayak gitu. Jadi proses dari depressing dan ke admitting ini yang cukup memakan waktu gitu ya. Apalagi aku ngerasa ketika waktu SMA kelar UN gitu ya, kayak aku inget banget tuh aku kayak ngeliat ke Instagram yang lain-lain pada liburan, ada yang ngapain lah ngisi waktu luang kan waktu berbulan-bulan tuh. Waktu itu aku enggak, aku di rumah, aku nggak kemana-mana, I keep like lebih banyak menyendiri, lebih banyak kayak mengenal diri sendiri, habis itu ya lebih kayak ke self awareness lah gitu untuk diri sendiri. Dan proses ini yang akhirnya mengubahku 180 derajat lebih beda kayak gitu. Aku jadi ngerasa setelah itu aku jadi ngerasa lebih aku bisa lebih berpikir lebih realistis, ideal juga, tapi dengan konteks aku juga melihat sekitar, melihat kondisi gitu, melihat dampak ke depannya nggak cuma jangka pendek tapi jangka panjang. Ini yang aku sangat bersyukur banget gitu dan somehow konsep yang general ini ternyata berimpact sama pola pikirku di karir, pola pikir aku di saat belajar gitu, menimba ilmu. Dan ini juga kepake ketika aku bersosialisasi gitu, nemuin banyak orang dari Meiji Kuhibini A sampai Z macem-macem kayak gini. Karena dari situ aku jadi tahu nih gitu, aku jadi paham how to merespon mereka. Terus dalam karir aku harus tahu apa yang aku harus lakukan, apa yang aku harus plan, apa yang aku harus anticipate biar nggak kejadian gitu. Karena agak sayang kalau misalnya kejadian dulu terus baru learning. Kadang kayak gitu. Dan dari sini yang aku sangat syukuri banget ya kayak gitu. Dan by the way aku udah sembuh, aku udah gak sakit. Jadi udah kayak like I mentioned before, udah sembuh ketika tingkat pertama kuliah baru masuk kayak gitulah. Dan sekarang I feel being a better person gitu ya. Aku bisa lebih legowo, aku bisa lebih chill gitu ya. I'm happier than before kayak gitu. Dan seberat apapun karir sama seberat apapun yang aku dapatin, jujur sampai sekarang aku belum pernah depresi lagi. Dan I hope aku nggak akan pernah depresi lagi. Itu hasil dari self-awareness-ku selama berbulan-bulan itu dulu. Dan ternyata impact-nya jangka panjang sampai sekarang itu yang aku sangat senang, aku sangat syukuri. Kayak gitu. Wow, deep banget ya, ini deep banget. Ini aku sempat sampai sedih loh, waktu yang di Kloha tuh aku sedih tapi nggak sedih-sedih banget, mungkin karena dibawainnya pakai ini ya, lebih banyak teorinya. Kalau ini kan benar-benar personal story yang menurut aku kena, jadi kayak kita tuh bisa di posisi jadi kayak waktu ke Abai zaman dulu gitu, maksudnya jadi kayak kalau kita di posisi itu mungkin bisa apa ya, bisa lebih nggak kuat gitu kan karena setiap orang mentalnya beda-beda. Dan ya ini sedih banget. Jadi aku pun nggak kuat sebenarnya gitu, tapi aku juga bersyukur masih ada orang-orang yang baik, yang sayang. It's not just family, banyak friends gitu. Ada teman-teman juga yang mendukung gitu. Ada ya guru-guru juga waktu itu gitu. Bahkan kayak aku inget banget tuh waktu aku baru dibolehin keluar rumah sakit. Itu kan aku udah berbulan-bulan nggak tahu berbulan-bulan, berminggu-minggu nggak sekolah tuh waktu pas masih SMP kelas 9 itu ya. Dan di situ aku belum bisa jalan. Jadi masih pakai kursi roda ya. Nah, tapi aku tuh pengen banget nih, kayak aku pengen ke sekolah, nggak tahu belajar apa enggak, yang penting aku pengen ke sekolah aja gitu. Akhirnya ya mau nggak mau ya diturutin, karena kalau enggak aku stres, dan once aku stres ini bisa nge-trigger gitu loh. Nge-trigger, dan triggering ini bisa mengulang durasi recovery aku. Nah, itu juga yang akhirnya diantisipate juga kan. Emang agak gambling, ya udahlah. Tapi waktu itu ke sekolah dan challenging-nya adalah kelasku di lantai 3. Kayak gimana cara naiknya? Makanya itu kayak
pakai apa sih, tongkat yang buat itu loh, buat bantu jalan gitu ya. Tapi sambil didampingin juga waktu itu sama ada nyokap juga sama guru juga gitu. Pas nyampe ke lantai 3 gitu, ngelewatin kelas lain, terus kelas lain tuh ada anak yang ngelihat itu Abai gitu, Abai langsung pada nyapa gitu. Aku kayak senang, tapi dalam kepala kayak ini siapa ya, kayak aku bisa lihat tapi siapa gitu ya, masih recovering. Sesenang itu aja yang kayak itu aja udah bikin seneng gitu, walaupun aku saat itu belum ingat siapa mereka semuanya gitu, aku belum belajar, tapi seneng itulah aku untuk ketemu sama orang. I see. Jadi kayak nggak harus maksudnya benar-benar beraktivitas banget, tapi dengan ketemu orang aja seneng gitu ya Kak. Nah, Yes. Ini mungkin bisa jadi any advice nih sekalian aku tanya Kak Abai buat yang mungkin di posisi ini yang nonton, karena aku nggak tahu sih, kadang YouTube itu bisa algoritmanya I don't know, tapi I get it. dan bisa aja nanti aku masukin TikTok, dan TikTok lebih parah lagi algoritmanya, don't know gimana ya. Aku juga shock banget sih TikTok. Iya. Nah, mungkin yang any advice buat mereka yang di posisi really want something tapi nggak bisa karena keterbatasannya, apapun itu bentuknya. Karena aku sering mendengar cerita orang, ada yang mungkin menurut aku level dari yang small, misalnya cuma kayak pengen tapi belum bisa sekarang, tuh mungkin mesti nunggu berapa gajian lagi, berapa bulan gajian, itu mungkin small things. Ada yang big things kayak tadi Kak Abai kisahnya, sejalan tapi pengen ke sekolah, itu big things. Ada yang middle yang kayak, menurut aku middle sih kategorinya, tapi mungkin buat orang itu berat, tapi misalnya kayak dia pengen misalnya pengen jadi desainer tapi orang tuanya nggak boleh, harus jadi yang lain gitu, dokter or any other profession, itu juga ada, aku pernah denger. So any tips buat mereka yang kayak really want something, apapun itu goalsnya, tapi karena satu dua hal nggak bisa, ada keterbatasan lah untuk nyampe ke goalsnya. Any tips dari Kak Abai gimana caranya mereka acceptance atau mereka mungkin nyampe goalsnya, mungkin ada tips nih. Oke. Sorry. By the way, ini aku low bed. Aku bentar, AFK bentar ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ini aku bentar, sorry. Recording. Of course. Aku cek juga deh dulu recordnya, takut kenapa-napa. Oke. Sayang banget soalnya kalau tadi itu kenapa-napa. Jadi aku akan tetap save recordingnya sih ya. Oh, I see. That's good. Jadi biar fenomena tersedih aku aja nggak gitu sih. Belum. Nggak bisa kita kalau misalnya ngebanding-bandingin. Tiap orang pasti beda-beda. Okay. The feeling beda-beda ya. Iya, feelingnya beda, journey beda. Yeah. Tapi aku percaya ada satu quotes kayak di agama lain juga biasanya sering diomongin kalau kayak kita nggak bakal dapet cobaan lebih dari kapasitas gitu. Terus aku percaya hal itu sih, despite any religion ya, lebih kayak mungkin semua yang cobaan itu based on capability. Jadi, nah kalau ini menurut Kak Abai sedikit sih kayak pandangan, bener nggak sih kayak ya mungkin cobaan terberat yang kita alamin because kapabilitas kita tuh lebih dari yang kita bayangin. Agree gak dengan statement itu? Ya, aku agree sama quote yang tadi gitu. Sekarang kalau misalnya, nah ini perspektif ya. Kalau misalnya kita mau ngomongin kapabilitas aku tuh nggak kuat dengan ini, ya menurut kamu aja gitu. Walaupun emang yang ngerasain kamu gitu, tapi kan nggak selalu kamu bisa nge-state itu gitu. Hanya kamu aja gitu. Mungkin ya kalau misalnya ngomongin Tuhan ya of course Tuhan lebih tahu. Tapi kalau misalnya ngomongin ke orang lain gitu ya, mungkin ada aja yang sama kayak kamu, journey-nya sama kayak kamu, tapi dia mendapatkan insiden atau tragedi yang sama kayak kamu, tapi dia bisa kok ngelakuin. Nah sekarang kalau misalnya ditimpal balik, tapi kan kita nggak bisa sama-samain orang. Oh iya, aku nggak minta kamu untuk samain. Aku minta kamu untuk cari tahu gimana caranya dia bisa ngelaluin itu. Kamu bisa implement itu nggak di kamu? Itu, that's it, gitu. Sih, mantap. Ini tahap 1 design thinking juga nih kayaknya. Guys, jadi gini caranya guys. Ini relate banget kalau kita mau sambung-sambungin bisa. Kan? Oke. Beneran gak? Oke, ini beneran sih, tapi ini membuka mata banget sih. Dan aku berharap mungkin
dengan ini di-upload, semoga yang siapapun yang lihat ada pelajaran yang bisa diambil dari tadi Kak Abai banyak soal ceritanya. Nah, terus aku mau maju lagi dikit dari tadi cerita soal masa sekolah. Lebih kayak ininya sih, apa namanya, tadi kan udah jadi desainer, terus researcher, nah plan ke depannya nih kan, jadi kayak agak maju lagi kita ke depan. Kalau buat Kak Abai punya ini nggak sih plan atau pandangan for karir atau for UX general, apalagi Indonesia, menurut Kak Abai gimana nih kondisinya kalau ke depannya? Plan dan pandangannya. Kalau dari perspektifku, aku bilang dulu untuk yang environment kita ya di Indonesia terutama. Aku karena base-nya community based ya orangnya. Karena ketika awal terjun ke UI UX pun aku di situ langsung nyari lingkungan, ekosistem or community yang memang involved in UI UX gitu. Jadi ya mungkin perspektifku akan lebih condong ke situ, dari situ, sorry. Aku ngelihat kayak Indonesia itu salah satu negara yang cukup community UI UX-nya itu cukup aktif dan bervariasi gitu ya. Banyak, jangankan community-nya aja gitu. Banyak kegiatan-kegiatan lain, event lah atau ya banyaklah kayak gitu, event, kegiatan lain juga yang berhubungan sama UI UX ini or product design ini gitu. Dibanding sama kalau misalnya ada aja mungkin negara-negara lain yang dia punya kegiatan atau event juga UI UX, tapi enggak semua punya kayak community yang aktifnya tuh kayak daily-nya kita gitu loh. Kayak kita nih banyak banget community yang ya active in daily, kayak weekly kayak gitu. Itu aku lihat jadi salah satu keunikan juga di Indonesia ya untuk UI UX and product design ini. Tapi yang belum aku lihat adalah mother-nya nih, apa ya istilahnya, jadi kan kita banyak banget nih komunitas A, B, C, D, E, F, G gitu. Betul. Tapi belum ada yang ngeikat ini jadi satu bagian besar kayak gini, yang mana ketika either mau community-nya mau kepengurusannya kayak atau misalnya mau event-nya kayak itu semuanya langsung involved ke dalam situ. Nah, itu aku belum terlalu ngelihat ya. Kalau misalnya aku kasih contoh, karena background aku sempat di graphic design ya. Kalau di graphic design itu biasanya banyak kayak design firm atau design agency kayak gitu graphic design. Mereka itu ada asosiasi besar se-Indonesia namanya ADGI gitu ya. Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Ini khusus yang desain grafis. Jadi di dalam situ involve semua praktisi dari community apapun, dari background apapun gitu, dari karir apapun yang berhubungan sama graphic design kayak gitu. Nah, untuk UI UX ini aku agak belum lihat nih kalau di Indonesia. Mungkin kalau ada ini bisa jadi kayak tombak juga nih gitu loh. Tombak juga dari, karena kita kan udah punya nih anak-anaknya banyak banget gitu. Tapi yang ngikat itu ke dalam satu kegiatan atau ke dalam satu wadah, aku belum ngelihat itu sih. Gitu. Itu so far kalau misalnya untuk kayak dari sisi community-nya gitu ya, dari sisi environment. Terus kalau misalnya dari sisi kayak praktisi-praktisinya, wah kayak aku kayaknya nggak usah bilang, kayak kita cukup banyak nemu banyak di source manapun desainer Indonesia bikin blog posting kayak konten kayak tentang UI UX atau product design gitu. Kita dengan mudah gampang banget gitu. Bahkan mungkin bisa disebut juga sekarang kayak misalnya praktisi-praktisi yang udah well known lah di kalangan kita kan. Jangankan di kalangan kita, bahkan di luar pun udah well known nih desainer-desainer dari Indo. Itu juga kayak patut di-appreciate banget nih kayak gitu. Nah, dan dari sini juga kan akhirnya berefek nih sama kayak desainer-desainer yang baru brojol nih istilahnya gitu, kayak mereka termotivasi banget nih untuk kayak pengen jadi dia nih, gue juga pengen bisa, gue juga pengen sharing-sharing, gue juga pengen bisa deep learning untuk craftsmanship gue dan lain-lain gitu.
I mean ini impact-nya itu cukup positif kayak gitu. Dan yang bikin positifnya lagi adalah aku nggak ngerasa kayak kita itu kompetisi antar Iya, satu benar. negara, antar satu community. Ini hal yang cukup sulit loh. Dan aku ngerasa kita di sini udah cukup dapet gitu. Bahkan kita udah konsepnya udah bukan ke kompetisi, which is ke kolaborasi itu. The best version, isn't it? Ya, karena banyak di luar sana kayak mungkin di bidang lain atau perspektif lain, multiverse lain gitu ya. Mereka masih menganut kayak kompetisi, sikut Benar. bacok gitu. Lu asik, gua santai, lu usik, gua sikat gitu. Kayak gitu lah istilahnya. Nah, menarik banget tadi yang soal kolaborasi. Nah, kalau gitu punya any tips ya Kak, buat terutama mereka yang baru tadi brojol itu for the starter atau for the beginner, how to startnya mereka, apakah harus komunitas dulu atau enggak? Dan sekalian aku mau nambahin satu pertanyaan, digabungin aja, how to not start. Jadi how to start adalah kayak tadi kan, gimana cara mereka yang baru mau untuk join, dan how to not start adalah kenapa menurut Kak Abai nggak usah deh ada yang nggak usah jadi desainer kalau titik gitu. Itu aku. Jadi sekaligus boleh jawab. Jadi karena masih align nih menurut aku. Karena selama ini orang cuma ngomongin how to start doang. Tapi aku pengen tahu perspektif kenapa kita nggak boleh mulai. Atau kenapa kita nggak usah mulai deh kalau ada apa gitu misalnya gitu. As UX designer, mending nggak usah kalau misalnya titik-titik gitu. Boleh sekalian nih Kak. Jadi satu. Itu pertanyaan menarik ya yang paling terakhir. Karena aku belum terimajinasi. Oke. Jadi bisa jadi nanti jawabannya akan gerilya. Oke, ya. Oke. Kalau yang pertama, aku nggak ngerasa berhak untuk ngasih tahu ini, karena aku juga kayak baru brojol juga kok sama teman-teman yang lain. But I think dari yang aku udah experience, kayak yang paling pertama itu adalah niat. Kalau misalnya kita udah punya niat ya, walaupun mungkin kedepannya masih belum jelas nih atau masih belum tahu gitu, tapi just niat untuk jalanin itu dulu sih yang penting gitu. Karena kadang-kadang kayak rencana itu berubah kadang-kadang sih gitu, walaupun kita udah punya plan gitu. Kalau misalnya bisa ngecapai plannya dengan mulus dari awal sampai akhir, it's good gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga kan ada hal-hal lain yang masuk keluar kayak gitu, kayak people aja gitu, masuk keluar gitu lah. Kayak di hubungan gitu ya Kak? Iya. People come and go. Come and go, oke. Iya, tapi itu juga benar gitu. Untuk kayak di hal-hal seperti ini pun juga berlaku. I mean lah itu pertama niat untuk jalanin dulu. Kedua, kalau misalnya di tengah-tengah ngerasa bosen atau kayak capek gitu, it's okay kalau misalnya kita butuh istirahat, ya of course lah, kita bukan namanya robot aja kan, ada masa aktifnya kan gitu. Kita juga manusia juga ada energinya gitu. Energi orang beda-beda gitu capability-nya. I mean like istirahat silakan gitu. Mau pause dulu, mau cari kegiatan lain silakan. Itu akan lebih bagus gitu, karena nggak jadi mandek di pikirannya tuh tentang UX aja, product design aja. Sometimes kita juga butuh hal-hal refreshing lainnya gitu, even OOT dari UI UX gitu. Bisa jadi mungkin dari situ bisa jadi dari situ kamu bahkan jadi ngelatih kamu berimajinasi gitu. Kuncinya imajinasi. Iya, imajinasi lagi. Kenapa jadi promosiin diri sendiri ya? Enggak apa. Nanti aku tulis nih, ada subtitle-nya, kuncinya imajinasi. Lucu juga. Intinya sih kayak kalau buat aku adalah coba lihat ke hal lain itu yang akan membuka pandangan kita lebih luas, membuka pandangan kita lebih jauh, instead of kita tetap di safe zone kita di situ-situ terus kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus untuk kayak aku harus lakukan seperti apa gitu. Ya basically kamu lebih tahu diri kamu sendiri gitu. So first of all, sebelum kamu pilih decisionnya mau ngelakuin dengan apa, kayak gimana, sama siapa, kenalin dulu diri sendiri gitu.
kamu tuh orang yang kayak gimana gitu. Serahlah mau pakai MBTI lah, kalau sekarang kan MBTI lah, mau pakai astrologi, whatever it is, itu terserah lu deh gitu ya. Yang penting kamu tahu kamu itu orangnya kayak gini. So dari sini kamu bisa make decision gitu. Kayak contohnya aku gitu. Aku orangnya bacot, talkative. Gitu. Habis itu aku suka bersosialisasi. Oke, it's gonna be as okay, but dari sini aku ngerasa, oh, I think dengan aku bersosialisasi masuk community, aku bisa memenuhi dua hal itu. Aku bisa ngomong dan aku bisa bersosialisasi dengan orang. Sesimpel itu contohnya. Kayak gitu. Terus dan juga nah ini apa namanya harus admit it juga hal-hal yang di luar rencana gitu. Simpelnya ya kayak kerjaan gitulah, kita udah punya planning, kita udah punya roadmap, tiba-tiba ada yang come and go gitu ya, unexpectedly. So what are you gonna do? Are you gonna match to yourself? Are you gonna match to your team? Or are you gonna admit it and just solve the problem instead of like misuh-misuh, gerutu-gerutu kayak gitu. Instead of ngeluh-ngeluh gitu ya. Iya, ya ngeluh-ngeluh ya manusiawi lah gitu. Tapi ngeluh-ngeluh tapi dilakuin gitu. Iya, itu better loh. Oh iya. Ngeluh dilakuin better gitu. Dibanding ngeluh-ngeluh doang, terus lu update ke sosmed kayak apalah, that's it udah gitu. Tapi kalau misalnya dari ngeluh-ngeluh sambil kerjain itu udah bisa, step by step, kurangin ngeluhnya. Solusinya jadiin kayak gitu. I see. Terus tadi pertanyaan terakhir apa ya? Not to start. How to not start. Jadi tadi kan tips buat yang start tadi aku summarize dikit tips buat start. Pertama kenalin diri sendiri with imagination atau assessment apapun itu. Kedua ya itu kita kenalin sama sih masih tetap kenalin diri sendiri, kayak kita mau nggak sih di hal ini, terus kayak fleksibel kalau ada yang harus come and go gitu ya. Kalau emang ada kayak rencana kita mungkin misalnya A berubah jadi B, kalau ada sesuatu ya memang nggak bisa di A tapi bisa di B, beda tipis ya gitu ya. Masih oke gitu. Nah itu yang bisa aku summarize, bener nggak nih? Iya. Oke, nah yang kedua adalah jangan start atau ada title-nya gini biasanya kebanyakan sekarang di YouTube nih. Jangan jadi UX designer 2023 sebelum video ini. Clickbait banget. Alasan buat reason for not being UX designer in 2023 gitu. Jadi mungkin kalau dari Abai boleh sedikit kayak beberapa hal kayak alasan buat jangan mulai tahun ini kenapa gitu. Mungkin ada pasti kan pikiran kayak mendingan jangan deh kalau apa gitu. Oke. Kalau specifically jujur sih masih agak bingung ya. Tapi kalau in general, pertama yang emang gak niat. Kalau misalnya emang kamu gak ada niatan yang kuat and tulus ya, kuat doang, tapi kalau misalnya gak tulus juga sama aja susah. Itu akan susah gitu. Aku gak akan ngelarang kamu not to start, tapi it's gonna be difficult for you to start it and to develop it jangka panjang. Gak niat. Terus kedua, kamu kalau misalnya kamu belum tahu capability kamu dan kamu belum ada niatan untuk nge-maintain capability kamu untuk masuk ke UX designer, itu juga mending cari tahu dulu deh capability-nya sejauh apa. Karena di kita kayak di UX designer, di product designer itu kan ada workload-nya tersendiri, ada kayak bukan beban ya, mungkin kayak challenge-nya juga yang itu kamu harus ready kayak gitu. Ya mungkin bisa aja bilang ya learning by doing gitu, ya bisa. Cuma akan lebih bagus kalau misalnya kamu udah persiapin dari awal nggak sih gitu. Karena sayang kalau misalnya kamu cuma mindsetnya cuma learning by doing aja gitu. Banyak hal-hal opportunity yang bisa jadi nggak kamu capture gitu. Kayak gitu sih. Terus apa ya? Designer ya, UX designer. Kalau UX designer tuh dulu ketika aku masih graphic design, ngerasanya UI UX designer itu kayak lebih salah satu bidang desain yang sangat struktural gitu.
structured banget kayak gitu. I Setuju. think kalau kamu agak susah dengan satu hal itu kayaknya dan kamu emang gak ada niatan, ya udah mending gak usah. It's okay gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa susah tapi masih penasaran, boleh dicoba cari tahu dulu gitu kan. Toh ini juga masih ada sisi desain-desainnya juga. Kita juga masih memperhitungkan estetika visual kayak gitu kan. Iya, jadi kayak ini tuh bridge gitu, jembatan sebenarnya sih UI UX design itu. Dan apalagi ya, terus juga kalau misalnya ini in general sebenarnya ya, kalau misalnya kamu banyak kegiatan ya, kayak selesain dulu deh kegiatan-kegiatan luar itu ya, karena ini tuh UI UX juga jujur ya, aku sendiri ini omongan untuk aku sendiri juga ya, by the way. Kerja sebagai UI UX design gitu. Dari sini mungkin kayak antusias banget untuk ikut kompetisi sana, untuk speaking di sini lah, atau teaching di sini, ikut sana sini, bla bla bla. Gitu. Kalau misalnya belum capable dan nggak bisa handle, jadinya berantakan. Iya, jujur. Oke. Ini sangat relate nih, 100%. 120% gimana nih? Iya. Ini aku buka aja, I'm gonna open your eyes wider than ever gitu ya. Jadi please kalau misalnya ya tapi ini nggak melarang ketika kamu nanti jadi UI UX designer atau product designer, kamu ikut sana ikut sini silakan gitu. Tapi tolong gitu dibatasi gitu. Jangan ke bawah hype seneng pengen ikut sini gitu. Jadi nggak handle. Padahal yang utamanya adalah kerjaan dong. Betul. Ya, itu. Idealnya. Aduh, jadi ketawa. Ini aku mewakili omongan yang mungkin otaknya ngomong gitu nih. Ini aku wakili idealnya ya. Iya. Aku appreciate Cynthia loh, sudah berusaha untuk ngomong ideal. Itu pasti ada pro kontra dengan hati dan otak tuh. Iya, tapi bener kayak gitu. Kadang tuh hype ini tuh kalau nggak dikontrol gitu ya, itu kamu akan terima apapun gitu. As long hati senang, kamu terima apapun. Tapi ketika nanti udah di tengah, baru kerasa tuh capek. Akhirnya apa? Tanggung jawab yang utama, responsibility utama kamu di kerjaan, di kantor, malah jadi nggak efektif. Kan jadi sayang. Akhirnya mana? Jadi kayak dipertanyakan nih, sebenarnya prioritas kamu tuh apa sih? Itu dia. Harus priority dulu. Kan jadi ketemu. Oke, jadi ketemu. Berarti aku dapat banget. Tapi berarti tipsnya Kak Abe, jangan mulai kalau satu niatnya nggak kuat dan nggak tulus. Itu aku setuju juga sih. Karena banyak yang dulu kan aku pernah ikut bootcamp, terus aku tahu banyak teman-teman bootcamp aku nggak semua, maksudnya walaupun isinya cuma 20 misalnya, nggak semua dari 20 becoming UX designer semua gitu, 20-20-nya. Paling mungkin yang aku tahu 5 atau 10 orang gitu. Tapi 10-nya lagi ya udah nggak tahu gitu, karena mungkin niatnya nggak kuat dan nggak tulus di awal before entering the bootcamp. Terus yang kedua tadi aku nulis juga nih alasan kenapa jangan mulai adalah kedua, struktural. Ya, aku juga setuju banget karena justru itu alasan aku mulai, karena menurut aku UX design kita punya struktur tapi masih ada imajinasinya gitu loh. Kalau dulu tuh aku pindah dari psikologi karena psikologi tuh struktural menurut aku. Kayak tidak ada jembatan kreativitinya gitu. Maksudnya bukan nggak ada sih, tapi lebih kayak gini lah. Misalnya kalau kita ngedesain nih kan bisa kan kayak coba buttonnya pindahin ke atas, pengen tahu aja nih usernya bisa klik apa enggak gitu kan. Tapi itu aman-aman aja gitu kan kalau kita begitu. Nah, kalau di psikologi tuh contoh misalnya aku harus nge-treat orang depresi, masa iya bereksperimen? Kasian banget itu pasien mental. Makin depresi kan, dia bukan makin sembuh. Nah, itu maksud aku, there is kayak creativity-nya very low, very struktural karena berhubungan sama psikologis dan nyawa seseorang gitu lah. Jadi that's why. Dan kalau yang tadi yang terakhir adalah priority. Jadi ya aku terus kalau misalnya memang ya aku setuju banget. Kalau prioritasnya belum di sini, maksudnya, dan menurut aku tapi emang becoming UX designer salah satu ini sih profesi yang kayak dituntut kita perlu
banyak belajar tapi harus bisa manage waktu, gimana ya? Betul. Berarti nggak harus banyak belajar nih sana sini. Iya. Tapi harus manage waktu dengan benar. Iya, benar-benar paralel banget itu dikejar gitu. Oke, berarti jangan start buat kalian yang ngerasa nggak enak banyak kerjaan dan susah untuk kayak learning too much things terus kayak sana sini gitu. Kalau aku pribadi tipikal orang yang nggak sibuk nggak hidup gitu lah. Jadi nggak apa-apa. Emang itu tujuannya. Iya. Can relate. Can Aku juga. relate, nah. Nah, yang kayak gini-gini harus dikontrol nih. Nah, itu. Tapi most designer, bahkan yang terutama yang senior atau yang enggak sih, biasanya yang junior to middle nih, biasanya aku temuin mostly gitu gak sih, kayak orang-orang yang nggak sibuk nggak hidup gitu hidupnya. Ya, high spirit. Ya, kalau udah nyampe level 10 tahun ke atas mah biasanya udah kayak, no spirit. Gue udah capek, ya udahlah, yang kerja aja dulu deh, gue udah nggak kuat kayak gitu. Kalau iya bener ya gitu. Tapi masih ada juga kayak senior kan kayak ya Kang Boris, kayak Pak Sioel yang kita lihat di Twitter yang kayak tetap aktif, even though kayak tingkat mereka udah tinggi sebenarnya gitu kan. Oh iya, ini memang nggak menutup kemungkinan. Nah, itu balik lagi ke niat gitu, ke niat sama prioritas mereka. Mungkin ya mereka sudah bisa menghandle kerjaannya, responsibility utama. Jadi no problem kalau misalnya mereka mengambil hal-hal lain kayak gitu. I see. Oke, gitu guys. Jadi buat yang tips buat yang mulai, kalau sekarang lagi punya kerjaan, selesain yang itu dulu, disambil aja. Jangan kayak maksudnya tinggalin kerjaan utamanya for learning this gitu. Ya kan? Iya. I see. Oke. Aku last question nih buat Kak Bay. Aku udah siapin last nih. Oke. Ada mungkin valuable insight yang bisa Kak Bay share dari keseluruhan perjalanan hidup, mungkin kayak bisa dirangkum dalam beberapa kalimat kayak perjalanan hidup dan juga jadi desainer, valuable insight yang bisa di-share, dan pesan juga sih buat for everyone. Tadi udah ini any advice kan, tapi ini kayak pesan aja sama valuable insight yang mungkin Kak Bay dapetin dari pengalaman, karena kan nggak semua orang pengalamannya sama nih. Semua orang pengalaman beda sih, jadi selalu ada dari pengalaman kita dapat ini pasti selalu ada insight valuable gitu yang kita punya. Nah, mungkin bisa Kak Bay share satu valuable insight buat yang nonton gitu. Oke, mungkin ini bahasanya kayak agak bahasa Wattpad ya. Tapi jujurly ini aku harap teman-teman bisa paham untuk mengartikan ini ya. Jadi kalau dari aku, semua yang tadi udah aku ceritain, intinya adalah this is not just all about you. Because we live in a society. Kita hidup berdampingan dengan orang lain yang punya perbedaan, background, dan keseharian yang berbeda-beda. So, jangan lupa untuk jangan cuma kenali diri kamu sendiri, tapi juga kenali diri orang lain yang akan berinteraksi sama kamu kayak gitu. Dari sini kamu bisa membuka pandangan kamu lebih luas, bagaimana kamu ngerespon terhadap diri kamu sendiri dan juga merespon terhadap orang lain gitu. Mungkin lebih ke situ sih in general. Sebenarnya itu kalimatnya bisa diartikan ke dalam banyak hal, but I hope teman-teman bisa mengartikan itu ke hal yang lebih positif, lebih relate gitu ya. Dan semoga ini bisa kayak membantu teman-teman untuk kayak memahami diri sendiri gitu, mempelajari tujuan teman-teman ke depan, yang mau di karir kayak, mau di daily life kayak, mau di jodoh, whatever it is gitu. Gitu sih. Makasih banget kan. Ini aku sampai nyatet loh. Jadi ini aku summarize teman-teman, kayak ngulang dikit lagi. Jadi dari Kak Abay, justru tadi aku mikirnya ya, karena kalau kita ngomongin self discovery, ngomongin imajinasi dan self acceptance, self di ending tuh akan ada soal diri sendiri lagi gitu. Iya, plot twist ya. Iya, plot twist. Tapi justru Kak Abay bilang dengan kita ngenalin diri sendiri, berimajinasi dan sebagainya, kita jadi lebih
aware sama orang lain, jadi lebih gampang bersosialisasi. Nah ini valuable banget insight menurut aku, kayak karena banyak orang yang kadang nggak begitu self aware karena dia people pleasing dan dia ngerasa kalau dia self aware dia jadi egois gitu. Aku pasti mungkin pernah menemukan manusia yang kayak gitu, yang kayak dia people pleasing karena dia ngerasa dia nggak mau egois. Tapi justru insight dari Kak Abel adalah dengan kita kenal diri sendiri akan lebih gampang berhubungan sama orang gitu ternyata. Ya, ini balancing lah. Ketika kita ngenalin diri sendiri gitu ya, kita harus juga coba mahamin orang lain gitu. Terus ketika kita coba mahamin orang lain, dampaknya somehow akan berefek untuk memahami diri kita sendiri. Jadi ini kayak bersinggungan gitu loh. Dan nggak bisa hanya salah satu. Kalau enggak ya itu bias. Dan dari kita aja kayak gitu. Itu sih. I see. Jadi dengan kenal diri sendiri, sosialisasi jadi lebih mudah. Jadi balance gitu ya. Ini kayak hasil research sama desainnya harus balance gitu. Lagi. Aku sambung-sambungin, oke. Iya. Gitu, oke. Mantap. Makasih banget nih Kak Abay untuk valuable sharingnya. Semoga buat teman-teman nonton hari ini dapat pelajarannya. Yang mau tahu video-video berikutnya boleh komen di bawah cerita apa lagi yang kita bahas. Dan ya semoga apa yang Kak Abay share bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang lagi di posisi itu, mungkin lagi pengen sesuatu tapi nggak bisa, atau mungkin lagi bingung nih sama dirinya sendiri, kayak ini arah gue mesti kemana sih, harus ke kanan, ke kiri, apa lurus, kan apa mundur, kita nggak tahu. Nah, semoga video ini menginspirasi dan membantu gitu ya dari aku. Semoga dibantu. Makasih banyak Kak Abay udah ada di podcast ini nemenin aku dan mau ngisi untuk episode pertama. It's really excited. Ini pertama juga ya? Iya, pertama juga. Oh, wow. Thank you very much, Kak. Ini aku stop record. Oke. And recording di open. Nah, oke. Thank you.